لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong, lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin membahas mengenai negara-negara yang menghalalkan pernikahan sesama jenis atau biasa disebut dengan LGBT. Sungguh ini telah terjadi di zaman Nabi Lut alaihissalam. Tetapi kenapa di zaman sekarang malah terulang kembali? Apakah mereka tidak mengetahui azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melakukan praktik LGBT tersebut? Perilaku LGBT merupakan penyimpangan fitrah manusia. Fitrah tersebut dalam hal mengenai perkara seksual yaitu untuk condong kepada lawan jenis. Rekam sejarah mengenai LGBT tidak lepas dari perilaku umat Nabi Lut, yakni kaum Sodom. Apa yang terjadi pada kaum Sodom yaitu homoseksualitas sudah menjadi hal yang lumrah. Dengan membaca kembali sejarah LGBT yang telah direkam oleh Al-Quran, sudah seharusnya menjadi pedoman bagi umat muslim untuk menjauhi segala perkara yang menimbulkan kerusakan. Salah satu kerusakan di muka bumi ini yang perlu dihindari adalah perilaku LGBT dengan segala orientasi seksual yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menetapkan suatu larangan ataupun perintah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Berbagai dampak dari perbuatan menyimpan tersebut tak hanya dirasakan bagi pelaku saja, melainkan juga dengan lingkungan di sekitarnya. Salah satunya dampak dari segi kesehatan yang membuka peluang besar terjangkitnya penyakit kelamin menular atau penyakit lain yang disebabkan oleh orientasi seks yang menyimpang. Dan saat ini sudah banyak negara yang sudah memberlakukan pernikahan sesama jenis. Bahkan negara tersebut nekat membuat undang-undang mengenai kebebasan LGBT. Sedikitnya ada 5 negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Salah satu darinya adalah negara Afrika. Negara Afrika menjadi negara pertama dan sampai saat ini adalah satu-satunya negara di benua hitam yang melegalkan hal tersebut. Pernikahan sesama jenis untuk saat ini telah dilegalkan di sebanyak kurang lebih 39 negara, yang kebanyakan berasal dari benua Eropa dan Amerika. Pernikahan sesama jenis sampai saat ini memang masih menjadi hal yang kontroversial di beberapa negara. Karena itulah banyak negara yang menentang pernikahan tersebut, termasuk Indonesia. Meski begitu, ada negara yang berani memproklamirkan sebagai negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan inilah 5 negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Yang pertama, Belanda. Belanda jadi negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis di tahun 2001. Dilansir dari AP News, pada tahun tersebut Wali Kota Amsterdam menikahkan 4 pasangan di Balai Kota tanggal 1 April. Undang-undang terkait pernikahan sesama jenis di Belanda sebenarnya telah disetujui pada akhir Desember tahun 2000. Undang-undang ini mulai berlaku pada bulan April dan menentukan arah undang-undang di masa depan di seluruh dunia. Yang kedua, Belgia. Belgia menjadi negara kedua yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada 30 Januari tahun 2003. Sejak itu, lebih dari 1.000 pasangan sesama jenis telah menikah di negara tersebut setiap tahunnya. Parlemen kala itu sangat mendukung undang-undang baru yang memberikan hak kepada pasangan sesama jenis yang serupa dengan hak pasangan heteroseksual. Pernikahan sesama jenis pertama berlangsung di Belgia pada tanggal 1 Juni tahun 2003. Yang ketiga, Kanada. Selanjutnya ada Kanada yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tanggal 20 Juli tahun 2005. Sebelumnya, sempat terjadi fenomena pernikahan sesama jenis di negara tersebut sejak tahun 2003. Hal inilah yang membuat undang-undang pernikahan sesama jenis terbentuk. Pernikahan sesama jenis sendiri berada di bawah yurisdiksi federal di Kanada. Namun, provinsi mengatur pelaksanaan perkawinan atau upacara resmi baik sipil maupun agama. Yang keempat, Spanyol. Laporan dari UIS News menyebutkan jika dorongan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Spanyol sebagian besar dimulai pada tahun 2004.
di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero. Tahun berikutnya, parlemen negara tersebut mengesahkan rancangan undang-undang dan undang-undang tersebut secara resmi mulai berlaku pada awal Juli. Yang kelima, Afrika Selatan. Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis, sekaligus menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang melegalkan pernikahan tersebut. Parlemen Afrika Selatan melegalkan pernikahan sesama jenis pada akhir November tahun 2006. Diresmikannya undang-undang ini membuat sejumlah kecaman dari beberapa pihak. Misalnya seperti pemimpin gereja di Nigeria mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan syaitan. Meski begitu, kelompok hak asasi gay di Eropa memuji Afrika Selatan sebagai contoh kemajuan yang cemerlang. Demikianlah 5 negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan seiring waktu berjalan, setelah kelima negara tersebut, mulai muncul negara-negara lain yang melegalkan pernikahan sesama jenis karena seiring maraknya aksi LGBT di seluruh dunia. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.